Selain bintang iklan, Ferdi juga tampil sebagai pembawa acara. Antara lain membawakan acara kuis otomotif pada malam hari saat RCTI secara periodik menyiarkan secara langsung acara internasional balap mobil Formula 1. Kalau sudah begitu, Ferdi akan kesulitan bangun pagi. Problemnya cuma dibangun paginya aja. Bangun paginya ya biasanya kan kalau karena itu kan siaran langsung gitu ya. Jadi selesainya kalau yang di Eropa itu paling cepat setengah 12. Kadang-kadang pernah sekali ada yang mulai jam 12 jadi selesai jam setengah 3 jam 3 pagi gitu. Ya gimana lagi, harus siaran ya siaran juga tetap gitu karena udah. Apa yang dilakukan artis di luar kesibukan profesi utamanya? Dewi Gita, istri Arman Maulana, jika tidak sedang sibuk menyanyi, juga menjual barang-barang di sebuah bazar yang diikutinya. Saya udah dari tahun 6 ya jualan, cuman door to door, jadi bawa-bawa koper gitu. Kalau saya pulang dari luar negeri gitu terus bawa barang, atau saya khusus ke luar negeri bawa barang gitu. Tapi yang beli-beli khusus teman-teman artis, kalau nggak tetangga gitu. Itulah naluri berjualan yang ada pada diri Dewi Gita. Tapi manakala ia harus menyanyi, barang-barang dagangan ini akan dilupakannya sejenak. Pas saya lagi waktu luang banyak, baru dagang gitu. Terus kalau waktunya sibuk, dagangannya simpen dulu di peti gitu. Ntar kalau aku lagi nggak sibuk lagi, dagang lagi gitu. Jadi yang musiman buat saya yang nggak serius. Dagang musiman ini membuat Dewi Gita tidak merasa perlu untuk mempunyai toko yang tetap. Ia lebih suka berjualan di bazar-bazar. Emang kita nggak ada khusus showroom gitu, nggak ada. Tapi pameran ke pameran. Jadi kalau mau menjumpai produk saya, mungkin Anda bisa cari di setiap pameran. Barang apa yang dijual Dewi Gita? Saat kami jumpai, ia sedang berdagang kain kebaya. Emang saya suka pakai kebaya kan dari dulu. Kalau keroncongan, nyanyi keroncong, bukan keroncongan lapar, tapi nyanyi keroncong. Kita harus pakai batik, pakai kebaya. Dari mana barang-barang ini diperoleh Dewi? Rupanya ia sudah tahu tempat-tempat di mana ia bisa memperoleh barang murah. Banyak, kalau saya sih suka langsung ke daerah ya. Kadang pengen juga ke desainer khusus, tapi mahalnya minta ampun. Jadi biasanya saya langsung ke daerah-daerah, ke pengrajinnya langsung. Pemirsa, berbicara mengenai desainer atau perancang busana, kami jadi teringat Samuel Watimena. Kabar terakhir darinya, ia masih tetap belum menikah. Itu membuat teman-temannya yang mantan pragawati makin giat mendesaknya untuk segera mengakhiri masa lajangnya. 1, 2, 3, 4. Ini mencarikan jodoh buat Sami. Itu yang saya harapkan. Harus nyari ini. Pernah nggak? Coming soon. Pingin. Tapi kayaknya agak-agak cerewet. Jadi daripada pilihan kita di ini ya. Sambil kita berkumpul sambil mempelajari sifatnya untuk dicari Apa sih yang jodoh. mana? Belum kawan belum kira-kira tipenya kayak apa? Wah. Pastinya perkasa juga, perkasa. Begitulah kalau Samuel berkumpul dengan sobat-sobatnya. Ada Rati Sanggarwati, Citra, Nana Krit, dan Ratna Dumila. Mereka ini adalah pragawati-pragawati yang sangat terkenal di masa lalu. Dan dengan merekalah Samuel bergaul. Kok mantannya sih yang diekspos? Wanita-wanita bayonik. Ini perempuan satu karena perempuan perkasa. Gitu ya. Kedua terus serang karena belakangan gue sendiri kurang gaul sama pragawati yang muda. Mengenai Samuel Watimena yang belum juga menikah, Rati Sanggarwati sudah menangkap tanda-tanda bahwa Samuel akan segera mengakhirinya. Kalau tidak, mana berani ia mengatakan Samuel akan segera menikah. Sebetulnya karena ini barangkali dia akan menikah. Bagi Samuel, rasanya risih juga di antara sahabat-sahabatnya ini, dia sendiri yang belum menikah. 5 perempuan plus Ibu Nunun. Iya, 5 perempuan plus Ibu Nunun. Semuanya sudah menikah, sudah punya anak. Saya sendiri yang belum. Belum menikah. Dan akan. Nah, kan gile, udah begini kental nggak lagi. Pemirsa, bagi Anda yang suka menonton lomba otomotif Formula 1 di layar RCTI, pasti mengenal seseorang yang muncul di tengah acara tersebut untuk membawakan kuis berhadiah. Dia adalah Ferdi Hasan. Cowok beralis tebal ini profesinya memang semacam itu. Selain sebagai pembawa acara, ia juga penyiar radio dan bintang iklan. Pria tampan beralis tebal ini ternyata bukan pemain baru dalam profesinya sebagai bintang iklan. Sejak tahun 1978, ketika TVRI masih menayangkan iklan, Ferdi Hasan sudah muncul membintangi beberapa produk. Iklannya produknya nggak usah disebut kali ya. Ada vitamin gitu, terus udah gitu juga ada film kamera gitu sama Tante Dice tuh yang meninggal dulu, itu pertama kali itu.
Ketika itu Ferdi masih anak-anak dan sekarang ia sudah tumbuh dewasa menjadi laki-laki dengan sosok seperti ini. Para pembuat iklan masih tetap mencarinya untuk membintangi iklan-iklan masa kini. Gue freelance, gue nggak terikat sama satu agensi, tapi ya ada banyak agensi yang tahu gue. Jadi biasanya mereka si advertising itu ngontak agensi, terus agensi manggil gue Dan bersyukurlah Ferdi Hasan karena ia masih laku sebagai bintang iklan. Pemirsa, mengapa Ferdi bercukur pendek dan rapi macam ini? Rupanya seluruh penampilannya ini harus sesuai dengan produk-produk iklan yang mengontraknya. yang Cigi nggak boleh cukur jenggot gitu kan, nggak boleh cukur jenggot. Kalau yang Dries rambut itu waktu itu requestnya rambutnya harus model ke depan kayak gini. Karena itu kan waktu itu lagi tren gitu, jadi karena biasanya kan kalau rambut kan identik dengan rambut yang harus panjang gitu. Nah ini menampilkan jadi bahwa nggak rambut panjang pun pakai bris jadi sip gitu. Satu hal yang sangat menarik dari Ferdi Hasan adalah keberaniannya untuk menolak tawaran main sinetron. Banyak yang sudah mengajaknya, terpaksa ia tolak karena tanggung jawab pekerjaannya di Radio Female Jakarta sebagai penyiar dan penanggung jawab musik. Kembali kepada penampilannya di layar kaca. Selain bintang iklan, Ferdi juga tampil sebagai pembawa acara. Antara lain membawakan acara kuis otomotif pada malam hari saat RCTI secara periodik menyiarkan secara langsung acara internasional balap mobil Formula 1. Kalau sudah begitu, Ferdi akan kesulitan bangun pagi. Problemnya cuma di bangun paginya aja. Bangun paginya ya biasanya kan kalau karena itu kan siaran langsung gitu ya. Jadi selesainya kalau yang di Eropa itu paling cepat setengah 12. Kadang-kadang pernah sekali ada yang mulai jam 12 jadi selesai jam setengah 3, jam 3 pagi gitu. Ya gimana lagi, harus siaran ya siaran juga tetap gitu karena udah kewajiban. Pemirsa, berikut ini sebuah kabar pendek untuk para pembuat video klip. Belum lama ini telah terbentuk Asosiasi Pembuat Video Klip. Pemirsa, berikut ini kabar pendek untuk para pembuat video klip yang barangkali belum mengetahui bahwa saat ini telah terbentuk Asosiasi Pembuat Video Klip Indonesia. Dan ini bukan terbatas pada sutradara tapi termasuk direkturnya, termasuk kameranya, termasuk editornya, dan lain-lain. Itulah yang dikatakan Rizal Mantovani, salah seorang pembuat video klip terkemuka kita saat ini. Rizal bersama para pembuat video klip lainnya seperti Besi Purnomo, Dimas Jayadiningrat, Oleg Sanca Bahtiar, dan Jay Subiakto adalah para pendiri asosiasi ini. Jadi yang menjadi anggota itu bukan perusahaan-perusahaan, bukan PH-PH kan, tapi personel karena profesinya itu melekat kepada pribadi-pribadi. Tujuan ideal asosiasi ini tentu saja untuk meningkatkan mutu para anggotanya. Rintangan pertama yang harus diatasi adalah soal dana, karena asosiasi ini sama sekali tidak memungut iuran kepada para anggotanya. Kita tuh emang harus menggalang dana. Kita menggalang dana itu dengan pertama tentu bagian kita ya kita bikin TV program dan terus juga dari situ kita bicaranya iklan. Dana itulah yang nantinya dipakai untuk meningkatkan mutu para anggota. Mulai dari mutu artistik dan teknis pembuatan video klip hingga kesejahteraan hidup mereka. Sedangkan sasaran jangka pendek tahun ini adalah membuat festival video klip. Tahun ini kita harus sudah punya festival. Paling nggak kita Januari sudah punya satu penjurian gitu loh terhadap video setahun video Indonesia yang kemarin. Ada sebuah grup band bernama SOG, tulisannya SOG. Band ini baru saja menyelesaikan albumnya dan video klipnya mereka kirim untuk Kabar-Kabari. Pemirsa, mari kita simak band ini yang salah seorang personilnya adalah putra Menteri Negara PBUMN Tan Ria B. Aryo si vokalis ini gentayangan mencari orang untuk diajaknya membuat band. Ketemulah ia dengan Emil. Gue gebok Emil, akhirnya Emil nyerah. Oke, kita bikin band yuk. Oke, maafin gua. Oke. Musik adalah jiwa saya. Walaupun saya tugas saya nomor satu adalah bisnis. Tapi begini, tidak ada salahnya kita cross culture. Maksudnya meskipun Emil seorang pebisnis, ia juga mencebur ke wilayah musik. Tak ada yang bisa melarangnya. Kita sebagai bisnismen atau politisi atau apapun, kalau kita ingin menjadi musisi bisa aja. Kenapa enggak? Itu jiwa kita. Beginilah biasanya kalau pebisnis bermusik. Sasarannya lebih ke pasar. Kita ada dua hal. Adalah satu, jiwa kita apakah enak memainkan satu lagu. Kedua, sensitivitas market juga. Atau konsumen. Ya, ya kita nggak akan main jaipongan juga ya kalau misalnya kita nggak bisa. Tapi kalau kita bisa, kenapa enggak? Ayah Emil, Menteri Tan Ria Beng, pernah memberikan nasihat kepada anaknya ini. Nasihat tentang bagaimana mengatur diri dalam menggeluti sesuatu. Kalau kamu serius dalam apa yang kamu kerjakan, silakan. Tapi jangan banyak kerjaan sekaligus.
tapi nyatanya Emil berbisnis dan bermusik. Saya dua, saya memang di bisnis, tapi saya suka musik. Tapi siapa bilang itu salah? Ada yang mau bilang itu salah? Jawaban itulah yang juga didengar ayahnya. Pak Tanri Adeng tentu saja kaget. Komentarnya bokap. Pertama kali dia dengar, Dia langsung beli tape. Kamarnya khusus.